Halo kawan-kawan tersayang, ketemu lagi dengan saya Kiki di Toko Manik-Manik Koleksi Kiki. Nah, kali ini saya akan ngebahas tuntas tentang macam-macam kawat yang biasa digunakan di dalam dunia peraksesorisan. Karena ya gimana ya, kadang kalau kita baru gitu ya di dalam dunia pembuatan aksesoris, suka bingung kan pas ketemu kawat yang ada macam-macam. Ini kawat buat apa? Yang ini fungsinya buat apa? Terus jenisnya gimana? Dipakai buat apa? Ya sebenarnya sih nggak hanya teman-teman yang baru ya. Saya pun yang sudah lama 12 tahun bisa dibilang lama kan ya berkelut di dunia peraksesorisan kawat, masih suka bingung loh ngebahas kawat-kawat dan fungsinya masing-masing. So, buat kamu yang pengen tahu lebih lanjut, tungguin ya di YouTube channel ini. Nah, yang pertama akan kita bahas itu adalah kawat bros. Nah, kawat bros ini ukurannya ada 0,25 sampai 0,8 ya. Mereknya pun cukup beragam. Yang ada di sini produk dari Cina gitu. Terus warnanya juga macam-macam banget. Ini adalah kawat yang pertama kali saya pakai waktu saya belajar bikin bros. Nah, cuma ternyata dalam perjalanannya kawat ini hanya cocok untuk bros-bros yang dirangkai di atas sarangan gitu. Jadi kayak bros-bros yang model gini nih. Nah, kalau misalnya kamu bikin bros tapi nggak dirangkai di sarangan, menurut saya itu hasilnya kurang maksimal. Jadi kayak gimana ya? Kayak letoy gitu. Apaan sih letoy? Jadi uglik-uglik gitu loh hasilnya, nggak pernah bisa kelihatan kokoh dan kuat. Jadi akhirnya bersama berkembangnya koleksi Kiki, saya ngurangin deh pakai kawat bros yang bentuk kayak gini. Tapi untuk bros-bros yang ditata di atas sarangan, khususnya yang apa ya, bentuknya tuh nggak pakai juntai panjang-panjang, saya masih tetap pakai kawat ini karena gimana? Kawat ini tuh lentur di tangan dan warnanya macam-macam. Itu juga bisa jadi kayak semacam aksen ya di aksesoris kita. Jadi kayak menambah nilai keindahan gitu pada aksesoris yang kita punya. Nah, setelah kenalan sama si kawat bros sekitar 3 tahun berikutnya gitu, akhirnya saya kenalan sama yang namanya kawat tembaga. Kawat tembaga ini kalau beli di toko listrik ya, buat teman-teman yang mau nyobain beli di tempat yang lebih mudah ditemukan itu dia kayak apa ya, warnanya cuman ada coklat tua gitu. Sangat jarang sekali toko-toko listrik yang punya warna rose gold kayak gini. Nah, kawat tembaga ini biasanya dirangkai jadi aksesoris wire. Jadi yang kayak misalnya ini nih, saya tunjukin ya. Cincin yang sungguh sangat indah. Ini frame yang dipakai buat cincinnya itu bukan beli jadi loh, tapi memang kita rangkai dari kawat yang masih utuh, panjang, lurus. Terus dibentuk-bentuk supaya dia jadi cincin yang cakep gini. Wow, kece banget ya. Jangan ditanya deh berapa lama bikinnya. Lama banget Cin. Nah, selain bikin cincin, kawat ini juga cocok kayak dibikin gelang. Yang ini gelangnya model rajut. Sebentar saya ambilin. Nah, ini gelangnya model rajut. Jadi bener-bener tekniknya tuh kayak ngerajut gitu, cuman ini kawat. Yang dirajut kawat. Kebayang ya? Ukurannya pun sangat beragam dari 0,15 sampai ada yang 2 mm gitu. Nah, yang perlu diperhatikan gini nih, kawat tembaga sendiri itu ada yang namanya bare copper. Jadi istilahnya kawat tembaga yang telanjang alias tidak memiliki lapisan. Sementara yang saya pakai ini adalah kawat tembaga dengan lapisan. Sehingga kawat tembaga yang dengan lapisan ini tidak mudah berubah warna, tapi dia bisa ngelupas gitu ya permukaan kawatnya, sehingga kalau misalnya kita megang tangnya terlalu kencang, dia akan kayak semacam ada warna yang berbeda dari kawatnya. Jadi memang harus dibutuhkan kehati-hatian, ketelatenan, dan juga skill yang tinggi untuk mengolah kawat jenis ini jadi berbagai macam aksesoris. Tapi memang ya hasilnya itu keren banget, dan harga jualnya juga relatif lebih tinggi dibandingkan aksesoris dari jenis kawat yang lain. Kalau kisah, karena yang namanya kawat tembaga itu begitu terbatas warnanya dan juga jenisnya, suatu hari saya nonton dong di eBay terus ketemu, ya ampun nih kawat aksesoris kenapa lucu banget, warnanya macem-macem. Terus juga lihat reviewannya keren-keren gitu. Nah,
Pas ternyata dateng, jeng jeng, ternyata ini adalah jenis kawat aluminium. Dia memang sepintas mirip sih sama kawat-kawat yang tembaga gitu ya. Harganya tapi jauh lebih murah dibandingkan kawat tembaga yang impor. Jadi kawat aluminium impor tuh lebih murah. Terus habis gitu warnanya juga beragam. Dan ini nih kabar yang berita bagus apa berita buruk ya. Teksturnya kawat aluminium tuh lebih lembut kalau dibuat ngerangkai aksesoris. Nah, jadi kalau bros-brosnya koleksi Kiki yang model-model kayak gini nih, itu dia pakai kawat aluminium. Dia lebih enak di bentuk-bentuknya. Ukurannya yang saya punya sih 1,5 sama 1 mm. Tapi sebenarnya dia punya ukuran 0,4, ukuran 2 mili itu juga ada. Nah, biasanya saya bikin kawat ini untuk model bros yang saya namain curly karena dia enak banget gitu dibentuknya. Jadi teksturnya bisa sampai nempel gitu di batu-batunya. Kalau saya pakai tembaga ya ukurannya bahkan saya perkecil ya. Kalau ini 1 mm, saya pakai tembaga katakanlah yang 0,6 atau 0,8, hasilnya tetap nggak bisa sebagus yang ini. Atau rapih nempel dekat banget. Karena apa? Teksturnya tembaga itu kayak lebih keras. Ya jadi ini sebenarnya semua kawat tuh bagus sih ya, cuma dia kayak kita harus coba dan tentukan model yang pas buat setiap jenis kawat yang berbeda. Jadi kayak kawat aluminium itu kalau dibikin cincin cuma bisa model ini sama ini. Kalau kawat tembaga bisa dibikin model ini sama itu, misalnya kayak gitu. Nah yang terakhir ini adalah kawat super ya guys. Ini adalah kawat rahasianya koleksi Kiki. Ya banyak sih yang bilang ini sama deh mbak, kayaknya sama kawat Monel gitu ya. Cuman gimana ya, saya sudah cobain beberapa toko, kayak beli punya 3-4 supplier gitu yang bikin kawat bros model gini, yang dijual kiloan lah ya istilahnya. Cuman yang paling saya suka ya yang ini dari supplier yang ini. Dan gimana ya, dia teksturnya tuh kayak relatif lebih empuk sih dibandingkan kawat yang sejenis, tapi dia juga kuat, jadi kayak kaku gitu bros-bros yang dibuat. Terutama ini akan kelihatan banget kalau kita bikin bros yang ukurannya besar ya. Nah bros ukuran besar gini kalau kita pakai kawatnya salah, dia nggak akan mungkin bisa berdiri tegak dan kokoh. Terus pada bagian penitinya itu suka uglak-aglik. Jadi kalau teman-teman pasang bros, kenapa ya penitinya kok uglak-aglik? Itu kadang-kadang bukan karena kita tekniknya aja kurang tahu, tapi bisa jadi pemilihan bahan kita juga udah salah. Nah itu akan bikin memang brosnya nggak bisa kokoh, nyaman, tegak berdiri gitu ya. Nah jadi akhirnya karena saya banyak banget dapat pertanyaan, mbak kok brosnya koleksi bisa kuat banget ya, bisa kelihatan gimana ya, keras gitu loh kalau dipakai. Akhirnya saya bilang ini kawat super gitu untuk memudahkan orang-orang ini ya. Jadi karena saya kan nggak tahu kawat yang dipakai teman-teman di pas bikin brosnya itu kawat jenis apa. Karena kebanyakan memang toko-toko bahan aksesoris tuh nggak ngasih merek tertentu sih sama kawat-kawatnya ya. Nah ini contoh brosnya yang pakai kawat super ya. Ya sebenarnya hampir semua bros-brosnya koleksi pakai kawat super sih. Ini khususnya untuk bros-bros yang dirangkainya itu langsung di atas meniti. Ini kalau misalnya kita nggak pakai kawat super ya, masang batu sepanjang ini itu pasti bakalan bikin kayak batunya goyang. Tapi kalau dia pakai kawat super dia keras, tegak berdiri gitu. Terus juga juntai-juntai di pinggir-pinggirnya bisa rapi gitu. Suka banget deh sama kawat yang satu ini. Terus ini juga pakai kawat super ya. Ini juga belakangnya seperti ini. Deform banget kan. Jadi kalau menurut saya ya, pada saat kita ngerangkai bros, bolehlah bahannya itu beda-beda. Kayak ada yang suka pakai batu, ada yang suka pakai akrilik, ada yang suka mungkin pakai manik kaca gitu ya. Tapi untuk kawatnya please pilih yang berkualitas tinggi, karena kawat ini sangat menentukan banget hasil akhir brosnya. Nyaman nggak dipakai, awet nggak untuk digunakan dalam jangka waktu lama, dan juga untuk bikin hasilnya lebih kayak gimana ya, cakep gitu. So buat kamu yang membutuhkan bahan-bahan aksesoris baik kawat super, kawat aluminium, kawat bros, mungkin ada yang pengen nyobain bikin tipis-tipis di sarangan dulu ya,
atau cari kawat super, juga kawat tembaga-tembaga yang bikin wear walking, kamu bisa kontak toko online kita koleksikiki.com. Selain jualan bahan, kita juga nyediain tutorial-tutorial bikin aksesoris sederhana untuk kamu yang baru coba-coba memulai berbisnis aksesoris ya. Karena kadang-kadang kita ketemu bahannya lucu deh, terus bingung mau dibuat apa. Semoga sih dengan adanya tutorial-tutorial dari kita itu bisa memberi inspirasi kamu berkreasi bikin aksesoris yang lucu-lucu, dan tentu saja kalau semakin banyak ragam aksesoris yang ada di Indonesia bisa memajukan dunia peraksesorisan di Indonesia ya guys. Oke gitu dulu, sampai ketemu lagi ya di YouTube channel Koleksi Kiki yang lainnya.